Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita belajar mapel akidah akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Yang dimaksud dengan kitab Allah adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya sebagai rahmat dan hidayah seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kita wajib meyakini kebenaran kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya yang wajib kita imani ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat berbahasa Ibrani. Taurat artinya syariat atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat ini diterangkan dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Surat Al-Isra ayat 2. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam dengan bahasa Kipti di daerah Yerusalem. Pokok ajaran kitab Zabur adalah kewajiban untuk menyembah Allah dan petunjuk untuk umat Nabi Dawud. Hal itu diterangkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Dawud. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem. Kata Injil artinya adalah kabar gembira. Pokok ajaran kitab Injil sama seperti ajaran kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Hal itu diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 3 yang artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kitab Allah yang wajib kita imani yang nomor 4 adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran juga merupakan penyempurna kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Al-Quran mendapatkan jaminan dari Allah tetap terjaga keasliannya dan berlaku sampai akhir zaman. Kitab Al-Quran ini diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2.
Al-Quran juga merupakan kitab suci bagi umat Islam. Setelah kita tadi belajar tentang kitab-kitab Allah yang harus kita imani, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah. Yang kedua, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk keempat kitab yang telah disebutkan di atas. Yang ketiga, membenarkan berita tentang kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Selain berupa kitab yang kita pelajari tadi, yang ada 4 yang wajib kita imani, ada juga wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran. Contohnya suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, suhuf Nabi Musa alaihissalam. Setelah tadi kita belajar tentang beriman kepada kitab Allah, ada soal yang harus dikerjakan. Yang pertama, apa yang dimaksud beriman kepada kitab Allah? Yang kedua, sebutkan 4 nama kitab suci dan nabi yang menerimanya. Yang ketiga, apa keistimewaan kitab suci Al-Quran? Yang keempat, sebutkan 3 cara beriman kepada kitab Allah. Yang kelima, apa pengertian suhuf dan berikan contohnya. Pembelajaran mapel akidah akhlak tentang beriman kepada kitab Allah sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.